Sugeng Enjang, selamat pagi Jess. Saya baru sampai rumah nih jam 12.00. Besok pagi jam 4 harus sudah berangkat lagi. Saya buat konten dulu ya sebelum saya mumuk. Nih Jess, satu hari nih habis saya udah. Nih saya baru nyampe, ininya masih ya, apa namanya? Sisanya masih. Jadi saya seduh ulang. Sebentar, tunggu. Nah, nih seduh ulang. Nanti habis itu sasetnya dimasukin kulkas. Besok pagi buat kompres mata. Jess, ada komen, saya langsung spill ya. Kalau seperti saya punya penyakit tensi tinggi dan gula tinggi, apakah bisa makan daging, telur, dan seafood, Pak Jess? Apa nggak bahaya? Mohon penjelasannya. Yang bahaya adalah ketika kamu terus-menerus makan nasi. Yang bahaya adalah ketika kamu terus-menerus makan gula. Yang bahaya adalah ketika kamu terus-menerus makan jajanan. Yang bahaya adalah ketika kamu terus-menerus makan cemilan-cemilan. Dan yang bahaya ketika kamu terus-terusan makan gorengan-gorengan. Kenapa? Karena itu akan membuat penyumbatan di dalam tubuhmu. Bukan ketika kamu makan, tapi ketika sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Kenapa? Karena itu akan dicerna oleh tubuh lebih lama ketimbang kamu makan daging, ikan, seafood, dan telur. Itu masalahnya. Apalagi kalau kamu nambahin dengan serat itu. Itu akan lebih lama dan cuma jadi ampas. Sementara tubuhmu punya masalah komplikasi, sementara tubuhmu punya masalah metabolik, sementara tubuhmu punya masalah degeneratif, tubuhmu harus memiliki makanan yang cepat diserap tubuh. Nah, makanan yang cepat diserap tubuh adalah telur, ikan, daging, seafood. Apa itu? Protein. Mau cepat lagi diserap, kamu harus mensupplementation tubuhmu. Suplemen. Liposomal glutathione, probiotik, D3K2, kalau bisa ditambah dengan royal jelly, karena susunya lebah itu lebih bagus kamu konsumsi, itu akan lebih cepat diserap sama tubuh. Tuh. Nah, kalau tubuhmu udah ternutrisi dengan baik, kamu bisa cepat-cepat melakukan puasa. Puasa yang paling bagus seperti yang saya sarankan. Bangun tidur pagi minum racikan macin. Setelah itu kamu minum seberapapun, mau pagi, mau siang, mau malam, silahkan. Atau setiap kamu haus, saya setiap haus minum racikan macin. Saya tidak pernah minum air putih lagi. Jam 10 kamu makan telur 2 butir. Jam 4 sore kamu makan, telur dimasak, daging dimasak, seafood dimasak, ikan dimasak. Tidak perlu dimakan pakai nasi. Itu sudah mengandung nasi, sudah mengandung gula. Jadi tidak perlu dimakan pakai nasi. Malam harinya stop meal kalau mau sehat. Kalau tidak mau sehat tidak apa-apa, kan saya hanya menawarkan aja. Kalau kamu menolak kan saya bisa apa? Kan tidak bisa apa-apa. Ya, 10 orang loh yang dengerin saya, yang serius melakukan cuma satu. Satu orangnya cari tahu, 8 orangnya menolak, tidak mau melakukan. Yang ngapain saya pusing? Nah, contohnya satu orang yang melakukan, contoh ya, salah satunya adalah Pak Bayu yang dari Surabaya itu, beliau kapten, ya. Dan kemudian sudah 4 bulan tidak makan nasi, tidak makan tepung, tidak makan gula, tidak makan gorengan. Sudah 4 bulan. Dan stop OBAT. Dan dia udah pasang ring, 4 ring di 3 arteri jantung. Coba bayangin. Dan 90% kegagalan jantungnya. Nah, itu sehat tuh. Nggak kena obat lagi udah 4 bulan. Kemarin ngobrol sama saya, nggak ada kelihatan dia ngos-ngosan bicara. Sudah bisa jalan kaki sampai 5.000 kilo, 5.000 meter, 5.000 langkah. Ya, nah itu bukti nyata bahwa sebetulnya pengobatan yang paling sakti itu adalah pengobatan dari dalam diri. Kamu kalau ngelihat telur, Jess, telur ya, diceplok, kamu yang buka, kamu yang mecahin telurnya, jadinya telur dadar. Tapi kalau kamu biarkan telur itu dierami 21 hari, maka dia luar biasa, memunculkan kehidupan dan menjadi kiek anak ayam lagi, kutuk anak ayam lagi.
Nah, itu sama seperti dirimu gitu. Ketika kamu mau menyembuhkan dirimu dari dalam diri yang luar biasa, maka keajaiban itu kamu terima. Wih, gitu kamu. Kayak saya nih, ya, wih, gitu. Saya mikir 5 tahun yang lalu saya udah lewat saya, udah maot saya. Ternyata dikasih berkah oleh Tuhan, hidup lagi, ya, sehat lagi, walaupun sudah berantakan semuanya, usahanya udah berantakan, semuanya udah berantakan, ya, dikasih hidup lagi. Ini anugerah yang harus saya sampaikan kepada banyak orang. Dan hari ini sudah 5 tahun ini berjalan. Kamu kan baru dengerin saya ngomong kan sekitar 2 tahun ini kan, ya. 2 tahun ini kamu baru mendengarkan saya bicara. 3 tahunnya kan saya silent, tidak ada yang tahu. Tapi saya gerilya kesana kemari untuk membuat percobaan untuk saya ketemu dengan orang-orang menawarkan itu. Dan kamu tidak tahu itu, ya. Baru 2 tahun ini viral, racikan TBJ Alpukat, sehingga banyak yang ikut-ikutan buat. Tidak segampang itu, Jess. Racikan ini tidak segampang itu. Nih, tidak segampang seperti yang dijual di pasaran. Ini racikan ini, ya. Ini kalau saya cecep begini juga boleh. Isinya nggak pahit, nggak ada yang pahit. Buatan saya tidak pahit. Buatan saya itu murni uji cobanya diri saya dan orang-orang yang punya masalah sama saya. Saya udah pasangkan ke jantung, Jess. Jantung saya bocor 30%. Saya punya data semua, rekam medisnya. Bengkak sekarang udah normal. Bahaya, saya udah angkat beban 20 kilo kanan kiri kok. Saya udah nge-gym sampai 1 jam 2 jam. Treadmill bisa 45 menit. Jalan kaki 10.000 langkah. Naik sepeda 40 kilo. Saya udah jalankan semua. Rutinitas saya itu. Nah, akhirnya berkah buat saya. Sehingga kesehatan saya memungkinkan saya menjalankan bisnis lagi. Dan hari ini bisnis yang saya kerjakan, saya ketemu orang. Mempresentasikan tentang bagaimana caranya membuat sebuah usaha di mana uang menghasilkan uang. Sehingga orang berpikir saya punya tuyul. Tuyulnya Moonbot. Ya, Moonbot itu di akun saya FND Voltation itu. Kamu bisa lihat di situ. Ya. Jadi Pak, jangan bilang apa ndak bahaya. Tidak, yang bahaya adalah ketika kamu terus minum OBAT, ya, terus ke makananmu nasi, gula, gorengan, jajanan. Nah itu. Ya udah, walau-walam itu. Saya ndak ikut campur. Ya, stop nasinya, jajanan buang semua. Jajanan itu tepung. Tepung itu bukan hanya glukosa, tepung itu fruktosa buatan juga, tepung itu. Sedangkan tubuhmu, livermu butuh hanya 100 mg per desiliter yang namanya fruktosa. Cukup dari buah. Cukup kamu makan cemilan 1 kali seminggu. 2 hari sekali lah ya. Kalau kan itu kan tombol pengen, kamu tidak bisa lepaskan itu. Ya, tuh. Tapi kamu kan tidak. Pagi makan sarapan. Sarapinnya gula, bubur, mie, minyak, gula semua itu. Ya, tubuhmu tidak butuh banyak itu. Makanya kenapa orang banyak yang insulinnya, yang pankreasnya hancur? Ya karena itu, gula itu. Gula itu kan musuhnya pankreas itu. Secara tidak langsung. Karena apa? Karena ketika kamu makan gula, pankreas kerja bakti, kerja keras untuk menurunkan gulanya. Cepat-cepat diturunkan. Nah, daripada kamu menyiksa pankreas, ya kamu menyiksa mulutmu, itu lebih aman. Tidak makan nasi, tidak makan tepung, tidak makan gula, tidak makan gorengan. Stop nasinya. Kalau bisa, saya udah 5 tahun tidak makan nasi. Ya, dan saya nikmat kehidupan saya, walaupun diwanti-wanti sama mereka, tapi saya enjoy dengan keadaan saya. Nyetir Jakarta Surabaya, Jakarta Bali, nanti besok subuh saya Jakarta beli Pangkal Pinang, Belitung, tak hantam sendiri. Semuanya dinikmatin. Minum pagi bangun tidur minum racikan Mak Cin. Jam 10 makan telur. Jam 4 sore makan, ya makan pakai nasi 2 sendok boleh lah, silahkan aja. Malamnya stop makan, nah itu baru jos. Kamu lihat konten saya tentang puasa, sehat kamu.